Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Eksaputra dengan NPM 101255651. Saya dari kelas 1KA26. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu peluang bisnis dalam era digital. Apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang terencana dan terorganisir untuk menghasilkan keuntungan melalui proses menciptakan, menawarkan, dan menukar barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam bisnis, ada pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, serta strategi agar usaha dapat berjalan, berkembang, dan bersaing secara berkelanjutan. Cara berbisnis sebelum era digital itu menjalankan usaha dengan metode tradisional yang seluruh prosesnya dilakukan secara manual dan tanpa bantuan teknologi internet. Bisnis pada masa ini bergantung pada pertemuan langsung, media cetak, komunikasi tatap muka, serta pencatatan dan pengelolaan yang dilakukan secara konvensional. Transaksi biasanya terjadi di tempat fisik, promosi menggunakan media tradisional, dan jangkauan pasar terbatas pada wilayah sekitar. Nah, ini contoh bisnis sebelum era digital, yaitu jualan di pasar atau toko fisik. Pembeli harus datang langsung untuk membeli barangnya. Yang kedua, promosi lewat brosur, spanduk, ataupun koran. Jadi, iklan memakai media cetak dan bentuk promosi secara langsung. Yang ketiga, pencatatan keuangan manual. Jadi, semua transaksi yang sudah dilakukan itu ditulis di buku secara manual, jadi tidak menggunakan komputer. Yang keempat, komunikasi tatap muka atau telepon rumah. Pesanan dan negosiasi dilakukan tanpa internet, jadi pelanggan harus datang ke tempat. Yang kelima, pembayaran tunai. Mayoritas transaksi memakai uang cash, jadi belum ada tuh yang namanya QRIS ataupun e-wallet. Nah, masuk ke cara berbisnis setelah era digital. Caranya itu menjalankan usaha dengan memanfaatkan teknologi internet, perangkat digital, dan platform online untuk melakukan promosi, transaksi, komunikasi, serta pengelolaan bisnis secara lebih cepat, efisien, dan luas. Bisnis dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, prosesnya otomatis, dan tidak lagi terbatas oleh lokasi fisik. Nah, contoh bisnisnya itu ada jualan lewat e-commerce atau marketplace. Produk dijual di platform seperti Shopee, Tokopedia, Akulaku, Lazada, dan sebagainya. Yang kedua, promosi melalui media sosial, iklan dan konten dibuat di Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Kalian juga bisa melakukan siaran langsung di platform digital tersebut. Yang ketiga, pembayaran digital. Pembayaran bisa melalui QRIS, e-wallet, mobile banking. Jadi tidak hanya menggunakan cash, tapi kalian bisa menggunakan 3 komponen yang tadi. Selanjutnya, ada chat dan layanan pelanggan online. Jadi, komunikasi kalian bisa menggunakan WhatsApp, DM, ataupun live chat jika kalian melakukan siaran langsung. Yang kelima, pencatatan dan manajemen otomatis. Menggunakan aplikasi kasir, inventory, ataupun software keuangan. Contohnya tuh kalian bisa menggunakan Excel, contoh sederhananya. Nah, tantangan berbisnis dalam era digitalnya tuh apa sih? Nah, yang pertama tuh persaingan yang sangat ketat. Bisnis online mudah dimulai, sehingga banyak kompetitor baru bermunculan dan membuat persaingan semakin berat. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Pengusaha harus tetap beradaptasi dengan tren digital, algoritma media sosial, fitur baru, dan perubahan platform. Yang ketiga, ketergantungan pada internet dan platform digital. Jika terjadi gangguan internet, error aplikasi, atau perubahan kebijakan platform, bisnis bisa langsung terdampak. Nah, selanjutnya itu, tantangan berbisnisnya itu yang keempat, ancaman keamanan data. Nah, ketika kalian belanja menggunakan marketplace, kalian bisa saja terkena pencurian data, penipuan online, atau serangan cyber semakin tinggi. Yang kelima, tuntutan pelayanan yang cepat. Ketika kalian belanja menggunakan jasa online atau marketplace, kalian pasti mau dong direspon sama penjualnya tuh cepat dan pelayanannya instan. Nah, ketika itu semua sudah tercapai, toko-toko online tuh pasti tokonya bakal lebih meningkat lah kepercayaan masyarakat terhadap toko itu akan semakin meningkat. Nah, yang selanjutnya keenam, kebutuhan pemasaran digital yang terus berkembang. Bisnis tuh harus memahami SEO. SEO itu apa sih? SEO itu ada Search Engine Optimizer. Nah, selanjutnya ada iklan digital, konten sosial media, dan strategi online yang tidak mudah bagi semua orang. Nah, ini tuh contoh berbisnis dalam dunia nyata. Jadi saya tuh akan menjelaskan sedikit ya. Jadi HPP, harga pokok produksi. HPP itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu produk.
Dalam konteks coffee shop, HPP digunakan untuk menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu gelas minuman sebelum menentukan harga jual yang sesuai. Sebagai contoh, untuk memproduksi satu gelas es kopi susu, terdapat beberapa komponen biaya yang harus dihitung, yaitu kopi bubuk, susu cair, gula aren, es batu, cup, sedotan, dan tutup, hingga biaya operasional seperti listrik, gas, serta tenaga kerja barista yang dihitung per gelas. Jika total biaya keseluruhan komponen tersebut adalah 10.000, maka itu HPP satu gelas es kopi. Jadi, jika kalian membuat 5 gelas es kopi, maka HPP kalian adalah 50.000. Nah, selanjutnya cara kerjanya. Setelah mengetahui HPP, coffee shop wajib menetapkan harga jual di atas angka tersebut agar memperoleh keuntungan. Misalnya, harga jual ditetapkan sebesar 18.000 per gelas. Jika dalam satu hari coffee shop mampu menjual 150 gelas es kopi susu, maka total pendapatan hariannya mencapai 2,7 juta rupiah. Sementara itu, total HPP untuk 150 gelas adalah 1.500.000. Selisih antara pendapatan dan total HPP tersebut menjadi keuntungan kotor, yaitu sebesar 1.200.000 rupiah per hari. Melalui perhitungan HPP ini, coffee shop dapat menentukan harga jual yang tepat, mengontrol biaya produksi, serta memastikan usaha tetap mendapatkan keuntungan yang stabil. Nah, jadi kesimpulan dari semua itu, bisnis adalah kegiatan menghasilkan keuntungan melalui penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Cara berbisnis berkembang dari metode tradisional yang mengandalkan toko fisik, promosi cetak, pencatatan manual, dan komunikasi langsung menuju metode digital yang memanfaatkan internet, media sosial, marketplace, pembayaran digital, serta aplikasi pendukung operasional. Dalam era digital, peluang bisnis menjadi lebih besar karena jangkauan pasar luas dan proses lebih efisien. Namun, tantangannya juga meningkat seperti persaingan ketat, perubahan teknologi yang cepat, keamanan data, tuntutan pelayanan instan, serta biaya iklan digital yang semakin mahal. Oleh karena itu, pelaku usaha harus beradaptasi memahami teknologi dan menjaga kualitas agar tetap relevan. Nah, selanjutnya itu ada dalam dunia bisnis dikenal juga konsep target, yaitu sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Target seringkali menjadi hal yang sangat sensitif karena terdapat prinsip bahwa dalam menetapkan target, jika target tidak tercapai, bos dianggap salah dalam menetapkan target. Oh, maaf, ada sedikit terbalik. Jika tercapai target, bos dianggap salah dalam menetapkan target. Tetapi, jika target tidak tercapai, maka karyawan yang dianggap salah. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang realistis, keseimbangan kerja, dan komunikasi yang baik antara atasan dan karyawan. Perhitungan HPP juga menjadi bagian penting. Dengan mengetahui seluruh biaya untuk memproduksi satu produk seperti bahan baku, kemasan, listrik, dan tenaga kerja perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat, agar keuntungan tetap terjaga. Pengelolaan biaya yang baik membantu bisnis bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Secara keseluruhan, bisnis di era digital menuntut adaptasi, pemahaman teknologi, strategi yang matang, serta manajemen biaya yang baik untuk dapat bersaing dan mencapai keuntungan secara berkelanjutan. Jadi, dalam berbisnis di era digital, kalian membutuhkan 3 syarat penting, yaitu memiliki gadget, memiliki internet, memiliki aplikasi. Dan untuk menjalankan 3 syarat tersebut, kalian memiliki syarat yang harus sangat amat penting, dan ini wajib dalam berbisnis di era digital, yaitu kalian harus memiliki ini. Apa itu ini? Ini itu adalah ide. Ketika kalian di era digital tidak memiliki ide, bisnis kalian tidak akan berkembang dan akan mati begitu saja. Mungkin segitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.